firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Sebab pada kami diberikan kuasa, diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. sorak-sorak yang mari-mari buat Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sama-sama nyatakan. Dan diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Percaya bahwa Yesus kekal aja, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari kita bertepuk tangan atas kepala kita ya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, semoga telah bangkit dari orang-orang mati. Haleluya. Mari angkat kedua tangannya, sama-sama nyatakan. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Kami percaya. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Yesus Kau ajaib kekal, Yesus Kau ajaib kekal, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami masuk dengan hati yang penuh ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Menaikkan pujian kami yang terbaik bagi-Mu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Mari nyatakan kemenangan. Gloria, besar Tuhan di
give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we
Masih mau puji Tuhan, amin. Yang masih puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Come on. Here we go. Thank you, Jesus. Mari sama-sama nyatakan. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Sebab Engkau yang agung. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagi. Sebab Aku kedahsyatan-Mu Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, terpanjang dari indahnya dunia. Yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kapag kami mengagumi kebesaran-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap
Kami bersyukur ya Tuhan, kami menikmati karya besar Allah, penyelamatan, penebusan dosa. Kami semua ya Tuhan, umat manusia. Dari sekian banyak umat manusia, kami bersyukur Tuhan tetapkan kami untuk diselamatkan. Kami bersyukur ke hadapan Allah, kiranya pujian, penyembahan, pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini, kami juga menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Kami teduhkan hati kami masing-masing untuk kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya Roh Kudus berfirman atas kami, mengubahkan kami, memulihkan kami, dan menuntun kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya dengan dasar firman Allah, maka kami disebut orang-orang yang berkemenangan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan Saudara, dan kita akan baca Alkitab kita dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 21. Saudara berkata demikian. Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Yang dimaksudkan adalah ketika Yesus Kristus pada waktu itu mati, saudara, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit. Tadi pagi saya menyampaikan bahwa ada banyak para wanita yang datang mencari Tuhan dalam kuburan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka ada Maria, ada Magdalena, ada Salome dan lain sebagainya. Mereka datang untuk mencari Tuhan. Dan ketika pembacaan dalam Markus, maka ada satu malaikat harus turun menjumpai orang-orang yang mencari dia, yang nanti akan melihat kubur Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa ketika satu malaikat itu turun, maka terjadi gempa bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, terjadi juga gempa bumi, sehingga bait Allah terbelah menjadi 2. Tabir Allah, saudara, juga terbelah menjadi 2. Ada gempa bumi 3 hari yang lalu. Dan sekarang pagi hari, saudara, malaikat Allah turun dari atas, dari surga, dan datang dengan maksud adalah membantu para wanita yang akan melihat kubur Yesus itu, dan harus menggeser batu yang menutupi kuburan itu. Saudara, kuburan berbentuk gua, dan ada batu besar yang tidak mungkin digeser oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, saudara, tetapi harus memerlukan tenaga yang besar untuk membuka batu itu. Saudara, ada banyak penghalang ketika orang-orang, anak-anak Tuhan mau mencari Tuhan, maka ada batu yang begitu besar. Tetapi kuasa Allah, saudara dengar baik, bahwa malaikat Allah harus turun dan kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat. Markus mencatat demikian. Maka bergeserlah batu itu. Saudara, kemudian malaikat ini berkata kepada para wanita ini, ayo sekarang lihatlah kuburan itu. Ayo sekarang lihatlah di mana Yesus berbaring. Maka ketika para wanita ini, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjutkan, bahwa kita ini adalah mempelai wanita. Dan diwakili oleh Maria Magdalena dan sebagainya. Bahwa mereka kemudian dituntun oleh Tuhan sendiri. Ayo lihat. Saudara, ketika mereka berjalan, saya percaya ada satu pemandangan yang begitu kusuk. Penjaga-penjaga, saudara, Alkitab mencatat, penjaga-penjaga seperti orang mati. Saudara baca di dalam Markus, di sana tertulis bahwa penjaga-penjaga, orang-orang Romawi ini, di Alkitab tertulis seperti orang mati. Saudara pernah melihat orang mati? Kaku, pucat, tidak bisa bergerak, saudara, dan itu menakutkan. Betul ya saudara? Penjaga-penjaga ini mewakili orang-orang yang tidak percaya. Dan mereka mengalami kekakuan, mereka pucat, mereka tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi itu adalah supranatural, bahwa kekuasaan Allah sendiri yang hadir ketika itu. Ketika para wanita itu masuk, saudara, dan tidak ada Yesus di sana. Yesus sebagai manusia tidak ada. Dan kemudian kata malaikat itu, ayo jangan ada di sini. Sekarang sampaikanlah kepada murid-murid Tuhan, orang-orang yang aku kasihi, suruh mereka pergi ke Galilea, itu pagi hari.
Saudara yang kasih Tuhan, bahwa benar para wanita ini, teman-temannya Maria ini, mengalami ketakutan, tetapi takut akan Tuhan. Sementara para penjaga, saudara, yang seperti orang mati itu, saudara, juga mengalami ketakutan, bahwa dia tidak berdaya, ada pengakuan kesalahan dalam hatinya, ada sesuatu yang numpuk dalam dirinya, bahwa ini benar adalah kuasa ilahi. Maka mengalami ketakutan yang luar biasa. Alkitab mencatat seperti orang mati. Begitu takut secara manusiawi, sehingga tidak berdaya apa-apa. Tapi puji Tuhan, malaikat ini kemudian menuntun para wanita yang mencari Tuhan. Sekarang pergi, jangan ada di sini. Ya, sampaikanlah kepada murid-murid Tuhan. Mereka berjalan, saudara, dengan sukacita, dengan takut. Tadi pagi saya sampaikan, mereka kemudian keluar dan mereka juga takut, mereka juga sukacita. Satu sisi takut, satu sisi sukacita. Karena apa? Yesus bangkit. Yesus tidak ada di kuburan. Catat baik-baik. Yesus tidak ada di dalam kegelapan. Saudara, Yesus tidak ada di tempat di mana kegagalan ada. He is not here. He is risen. Saudara, jangan ada di sini. Dia sudah bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian kalau para wanita ini mewartakan kepada murid-muridnya, hari itu, saudara, siang, sore hari mewartakan, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Saya sudah melihat sendiri. Semula saya membawa rempah-rempah untuk memberikan rempah-rempah harum biar suasana tidak menakutkan, harum. Saudara yang kasih Tuhan, hari itu seperti hari ini. Tadi saya sampaikan tentang apa yang terjadi seperti Maria dan teman-temannya. Malam hari, saudara, bahwa murid-murid sudah mendengar cerita tentang Yesus bangkit. Dan kemudian para murid semuanya suruh pergi ke Galilea. Karena nanti akan berjumpa, akan melihat Yesus Kristus. Saya ingatkan kembali, saudara, bahwa Yesus memulai pelayanan dari Galilea. Tanah Sebulon, Naftali itu adalah kegelapan, itulah yang disebut Galilea. Maka Tuhan hadir di tempat yang penuh dengan kegelapan. Saudara, dari sana muncullah terang ilahi. Alkitab mencatat, Matius mencatat demikian. Ketika Tuhan harus pergi ke surga, saudara, dia kembali ke Galilea. Tempat pertama kali dia memulai pelayanannya, karya ilahinya. Saudara, dengan maksud adalah mengingat kembali cinta mula-mula. Kasih tahu kiri kanan, ayo kita ingat cinta mula-mula kita. Ya. Maksud saya adalah cinta mula-mula dengan Tuhan. Bukan cinta mula-mula ketika saudara duduk dengan pacar, ya waktu itu ada di pohon beringin. Bukan itu maksudnya. Tetapi cinta mula-mula kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara mereka bergairah lagi. Saudara, maka murid-murid Tuhan, maksud saya adalah para wanita ini ketemu dengan murid-murid Tuhan. Dan murid-murid Tuhan ini akhirnya berkumpul dalam satu tempat. Inilah yang kita baca. Ketika hari sudah malam, seperti apa yang kita kerjakan ini. Ya, sudah malam, hari pertama itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Bedanya dengan kita adalah pintu kita terbuka. Siapapun yang datang boleh. Ya, saudara. Dan kita membahas tentang Yesus Kristus. Saudara, skip dulu. Apakah ada di dalam hati saudara, pikiran saudara, jiwa saudara sekarang membahas hal yang lain selain Yesus Kristus? Saudara, apakah ada di antara kita, saya ulang lagi, membahas tentang yang lain selain bukan Yesus Kristus? Tolong bantu saya, saudara, tepuk pundak kiri kanan, ayo fokus kepada Yesus Kristus. Ya. Puji Tuhan, saya lanjutkan. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, ini saudara, Alkitab mengatakan demikian di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Pada waktu itu, datanglah Yesus, padahal pintu terkunci, saudara, dan kemudian berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita. Saudara, garis bawahi tadi,
damai sejahtera bagi kamu. Setelah Allah mengatakan damai sejahtera bagi kamu, maka murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan, ketika mereka mendengar kata damai sejahtera dari Tuhan. Diulangi lagi oleh Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tema gereja kita di bulan April adalah God's power, give peace and joy. Saudara, kuasa Allah memberikan kepada kita semua damai sejahtera dan sukacita. Sama-sama katakan damai sejahtera dan sukacita. Hari-hari kita selanjutnya, saudara, akan diwarnai dengan kuasa Allah yang memberikan damai di hati saudara. Mungkin beberapa waktu yang lalu, saudara gemuruh di dalam keluarga rumah tangga. Mungkin beberapa waktu yang lalu atau sekarang ini, sebelum masuk gereja jam ini, saudara. Mungkin ada kegelisahan di dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, ada kegelisahan di dalam kesehatan saudara. Tetapi kuasa Allah, dia menjumpakan dirinya. Perhatikan dengan baik, saudara, bahwa Allah membawa dirinya menjumpakan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Dan kemudian berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang kasih Tuhan, sukacita mewarnai mereka. Setiap orang yang damai sejahtera pasti sukacita. Nangkep, katakan amin. Kalau saudara tidak sejahtera, maka kehilangan sukacita. Dan pasti dua hal ini adalah berkaitan. Kalau ada damai sejahtera, pasti ada sukacita. Tapi begini saudara, walaupun Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu, tapi ini pilihan bagi kita. Terima atau tidak? Sukacita atau tidak? Saudara pulang dalam ibadah ini, saudara, ini pilihan, masih tetap pilihan. Aku mau sukacita, aku mau damai sejahtera, atau aku mau tidak sukacita, tidak damai sejahtera. Tetapi betapa ruginya kalau kita sudah mendengar firman Allah, kemudian Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu. Diberikan tawaran kepada Tuhan, ini damai sejahtera, ayo ambil. Saudara, ayo sukacita. Tetapi saudara mengeraskan hati, berarti di situ saudara menutup kembali berkat Allah kepada saudara. Dan itu saudara tidak akan mengalami damai sejahtera, tidak mengalami sukacita, walaupun Tuhan sudah menyodorkan itu. Kata lain, saudara, bahwa Tuhan Allah mempersilahkan masuk ke surga. Barang siapa percaya dan dibaptis, diselamatkan. Tidak percaya, dihukum. Pilihannya cuma dua. Percaya baptis, selamat. Tidak percaya, dihukum. Saudara, ini pilihan. Semua Tuhan memberikan kepada saya dan saudara pilihan. Tetapi saya berharap sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saudara mendengarkan firman Allah, saudara mengikuti visi di tempat ini, bahwa kuasa Tuhan itu saudara akan melakukan jauh lebih banyak. Iya, dan faktanya terjadi. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa hari-hari ini. Keluarga kami juga mengalami yang demikian. Kalau sudah kita merasakan kuasa Allah bekerja lebih banyak, lebih indah, lebih baik, saudara, maka pasti kita sukacita. Pasti kita mengalami damai sejahtera. Karena apa? Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada pada kita. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa tema di bulan April ini akan berkelanjutan, saudara, bahwa Tuhan Allah akan menyertakan damai sejahtera kepada kehidupan kita. Sukacita akan mewarnai kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami sukacita, saudara, berarti salam dari Allah, damai sejahtera Tuhan itu kita terima dengan baik. Beberapa waktu yang lalu juga ada pengajaran di gereja ini. Saudara, kalau ada seseorang berkata salam kepada kita, saudara, dan kita tidak menerima salam itu kembali kepada orang yang menyampaikannya. Nangkep, saudara? Saudara berkata salam kepada saya, Pak Joko salam. Ketemu di jalanan, salam Pak, di lampu merah. Oi Pak Joko, salam. Saya diem aja. Tidak peduli siapa kamu, gitu ya. Kayak hebat-hebat, kayak pendeta aja, salam-salam di tengah jalan. Saudara, saya tidak punya damai sejahtera. Dan kata damai sejahtera itu yang sangat berharga ini, kembali kepada saudara yang mengatakan salam itu. Saudara semakin hari, semakin menikmati damai sejahtera. Nangkep, katakan amin. Maka saudara,
pastikan dalam diri saudara bahwa salum dari Tuhan masuk di hati saudara. Damai sejahtera dari Tuhan, sukacita dari Tuhan masuk di hati saudara. Ini adalah bekal yang sangat penting. Tapi jangan kemudian saudara berdoa, nanti mudah-mudahan saya ngomong ke salum, orang itu tidak nerima ya, supaya kembali ke aku. Ya itu egois sekali. Kasih tahu kiri kanan, aku tidak egois gitu ya. Salumku akan diterima oleh orang lain. Sepakat, katakan amin. Ya, saudara kemudian berkata salum, supaya saya lebih damai sejahtera, kemudian WA dulu. Nanti kalau aku salum, jangan disambut ya. Jadi milik sendiri. Saudara tidak begitu. Ya, kita ini saudara tugas yang disampaikan oleh malaikat itu tadi pagi sampaikan. Ayo kasih tahu ke orang lain, kasih tahu kepada orang-orang yang mengasihi aku. Saudara, kalau itu terjadi, maka benar kita melakukan perintah Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Sekarang ini, saudara, damai sejahtera, sukacita itu dicari oleh semua orang. Betul ya saudara ya? Dicari oleh semua orang. Bangsa kita juga demikian, pasca pemilu. Saudara nilai sendiri. Apakah kita sudah bergembira? Ajakan dari pemerintah ini adalah pesta yang begitu besar dan ini adalah pesta kegembiraan. Tetapi apakah kita sudah bergembira? Saudara jawab sendiri-sendiri. Dan kalau itu belum bergembira, belum bersukacita, ayo kita mencari Tuhan. Ya, dunia sekitar kita mungkin tidak ada sukacita, kurang sukacita, kehilangan sukacita. Saudara, pemimpin pujian berkata, ada sukacita? Saudara boleh menjawab, sesuai di hati saudara. Ada. Gitu ya. Biasanya saudara karena di gereja berkata, amin. Betul enggak amin saudara? Ada sukacita? Habis. Karena memang setelah datang ada masalah dengan keluarga, rupanya habis sukacitanya. Tapi saya percaya saudara bahwa hari-hari depan saudara akan diwarnai dengan sukacita. Diwarnai dengan segala hal damai sejahtera dari Tuhan. Saya berdoa, saya berharap ketika itu pintu terkunci, saudara semua mengalami satu ketakutan, takut kepada Tuhan. Benar, ingat ya dulu bahwa Yesus berkata, ya aku akan bangun kembali bait Allah dalam waktu 3 hari. Ahli Taurat, ini bangunnya lama, sangat lama. Kok enak betul 3 hari, tidak mengerti maksudnya. Saudara, mungkin Petrus, mungkin Andreas, iya kita ini kurang tanggap, kita ini kurang peka. Ya, sempat loh aku memungkiri Tuhan, kemudian diingatkan ayam berkokok, ya kuruyuk itu, wah mungkin Petrus ini seumpama saya ini Petrus, wah minta ampun saya bertobat, diingatkan kembali oleh ayam berkokok. Saudara yang kasih Tuhan, sampai sekarang pun kalau saya mendengar ayam berkokok ingat Petrus. Tetapi ayam berkokok di RT kami itu berkokoknya jam 9 malam, ya tidak pagi hari, ya. Istri saya, ini ayamnya ini kayaknya kurang tidur. Ya saudara ya, yang dikasih Tuhan, mari kita warnai hidup kita dengan sukacita. Karena Tuhan berkata, ketika murid-murid Tuhan di tempat yang terkunci, takut. Ya saudara, ada yang sudah sampai ke Galilea, ada yang belum saudara. Dan kemudian tiba-tiba datang, kemudian mengalami damai sejahtera. Saya berharap saudara, malam hari ini, Tuhan juga datang berkata kepada saudara, anakku, damai sejahtera untukmu ya. Amin. Ya. Kemudian saudara, takut Tuhan, jangan. Tetapi harus bersukacita. Kalau ada firman Allah berkata, dan itu membuat damai sejahtera. Saya yakin saudara kalau Roh Kudus itu berkata kepada saudara, setelah demikian pembacaan Alkitab kita, damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Maksudnya, wartakan damai sejahtera, wartakan Injil keselamatan itu, wartakan kabar sukacita itu. Kemudian, tiba-tiba mereka menerima hembusan Roh Kudus, dikuatkan dengan Roh Kudus. Saudara, dan kita terus membahas tentang kekuatan Roh Kudus yang ada pada saya dan saudara. Kalau kita memiliki demikian, saudara, bahwa kita betul memiliki damai sejahtera, ada sukacita. Dan sekali lagi saya ingatkan, itu adalah pilihan. Saudara hadir di malam hari ini beribadah. Saudara mungkin ada bagian hidup saudara yang menilai bahwa ibadah ini kayaknya kok kurang pas. Itu pilihan saudara.
Mengapa bla 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 bla? Itu pilihan saudara. Tetapi saya menyampaikan saudara, supaya kita tetap memiliki damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Kita bisa bersuka cita. Mengapa pujian kita diajak oleh WL, semua tim musik pujian. Hari ini begitu luar biasa. Ayo berikan tepuk tangan kepada mereka. Ya, ada flag, tamborin, dan mereka betul-betul saudara saya melihat mereka latihan. Saya senang anak-anak muda hari-hari ke gereja. Ya saudara, mereka tidak saya kasih makan, tidak saya kasih minum. Saya ini mungkin orang tua yang tidak terlalu peduli gitu ya. Saudara, mereka latihan. Dan perhatikan, saudara tidak mudah latihan. Ketika latihan, mau mensinkronkan musik, mau mensinkronkan gerakan, saudara tidak mudah. Termasuk juga penilaian nanti bagaimana. Dan ada gesekan-gesekan. Tapi saya sangat bangga bahwa anak-anak Tuhan di tempat ini tidak mau kehilangan damai sejahtera, tidak mau kehilangan sukacita, karena hanya dilihat Allah, tujuannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Maju terus saudara, dalam keluarga rumah tangga saudara, mungkin suami kayaknya menyakitkan hari ini, saudara kuasai, dalam diri kita ada damai sejahtera. Walaupun kamu menyakitiku, aku tidak akan kehilangan damai sejahtera. Tetap bikin kopi, ya saudara, betul saudara. Kemudian suami juga, walaupun kamu ini begitu menjengkelkan ya istriku, tetapi Tuhan taruh engkau istriku. Dalam hati saja, saudara jangan berbuat dosa. Ya saudara, dan kemudian menguasai diri. Kemudian tiba-tiba istri senyum, wah seperti surga di dunia itu. Bapak-bapak pernah ngalami gitu ya? Ketika berselisih paham dengan istrinya beberapa menit tidak mau sukacita, tiba-tiba senyum. Wah, bapak-bapak yang merasakan itu pasti senyum-senyum sendiri. Ibu-ibu juga begitu ya. Kayaknya bapak ini merengut. Ya, saudara, wajah saya ini seram ya. Wajah saya ini seram. Kalau saya kumis panjang dan kemudian saya berjalan-jalan di Beringin, di pelabuhan-pelabuhan, saudara tidak tahu ini pendeta. Tidak ada senyum. Ya, saudara kasih, wah ini bapak ini mukanya keras, tidak senyum-senyum. Ketika saya ada anak remaja, melihat, kemudian agak sedikit takut. Ketika saya senyum, oh dia langsung, wah sepertinya tadi ngelihat sesuatu yang menakutkan, kemudian berubah menjadi seperti malaikat Allah yang turun. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya sampaikan di Paskah 2024, tema gereja kita di bulan ini adalah kuasa Tuhan itu memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Tapi saudara, saya wanti-wanti kepada saudara, Tuhan berikan damai sejahtera. Ada satu oknum yang tidak suka kita ini bersukacita, tidak suka kita ini memiliki damai sejahtera. Saudara, dan oknum itu setiap hari bekerja. Sekarang ini mendengar bahwa visi gereja kita adalah damai sejahtera, sukacita. Mereka juga siap-siap. Perhatikan dengan baik. Mereka siap-siap. Nanti ku hembusi kamu, kami intimidasi kamu. Saudara, tapi pegang baik-baik hari ini. Bahwa Tuhan Allah memampukan kita. Kalau ketika itu Tuhan menghembusi Roh Kudus. Dengan Roh Kudus maksud saya. Mereka kepenuhan Roh Kudus. Saudara, kiranya kita semua juga menerima Roh Kudus itu. Hari-hari ini ada Roh Kudus. Sehingga saudara tidak sedikit pun kehilangan damai sejahtera. Tidak sedikit mengalami kehilangan sukacita. Dan goncangan akan semakin kelihatan karena tema gereja kita ini sangat kuat. Saya berharap saudara tidak kehilangan damai sejahtera. Kasih tahu kiri kanan, tidak kehilangan damai sejahtera. Saudara tahu ketika saya membaca ayat ini, saudara, peristiwa apa yang terjadi di hari itu dan damai sejahtera ini, saya berdoa. Karena saya sudah sangat pengalaman. Ya. Tidak bermaksud berlebihan dengan kelebihan, tidak saudara. Saya punya banyak pengalaman. Kalau dulu temanya tentang kesabaran, banyak anak-anak Tuhan kelahi, pukul-pukulan. Ya. Kalau temanya pengampunan misalkan begitu, ada banyak orang yang berselisih paham, sakit hati. Hari ini, saudara, wah temanya ini damai sejahtera, yang mengikuti visi Tuhan
akan betul-betul menikmati damai sejahtera Tuhan itu. Saudara semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Tetapi kalau kehilangan itu, kita tidak bisa mengikuti visi Tuhan. Saudara, ini tugas para pendoa syafaat juga. Di sini hadir pendoa syafaat. Tugasnya adalah semakin kencang doanya, supaya jemaat Tuhan semuanya tidak kehilangan damai sejahtera. Semuanya tidak kehilangan sukacita dari Tuhan. Sepakat katakan amin. Ayo saudara, terus dari hati saudara saya mengajak katakan, aku mau tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita. Saudara, jadilah apa yang saudara katakan, saudara imani. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, saya mengajak kita menyembah Tuhan. Ada pujian yang sangat memberkati, yaitu ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih Allah. Saudara mengalami ketakutan pun Tuhan hadir, dan ketika hadir berkata, jangan takut. Saudara bukan hanya berkata, jangan takut. Semua orang bisa berkata, jangan takut ya, ditinggal, bisa. Tetapi Tuhan tidak, jangan takut. Kemudian dilanjutkan, damai sejahtera saya berikan. Mereka mengalami sukacita. Hari ini, malam hari ini, peristiwa sekitar 2000 tahun yang lalu terjadi kepada saudara dan saya. Bahwa Tuhan Allah menghembuskan Roh Kudus. Dan kita menerima Roh Kudus itu. Dan ada damai sejahtera. Salah satu caranya adalah ingat kasih Tuhan. Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kemurahan Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penerangkan yang berkorban untuk diriku. Kau menebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat pilur-Nya yang menjamah, menyembuhkan saudara. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Ya Tuhan, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami melihat betapa besar kasih Allah yang sudah Tuhan berikan bagi kami, yang Tuhan akan berikan kepada kami. di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, Saudara buktikan dengan sukacita, tapi karena Allah berikan damai sejahtera, sukacita kepada kita semua. Dari hati saudara, untuk diriku Kau menebusku, kasih menyelamatkanku. sama-sama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus,
Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan iman saudara, yang sakit disembuhkan. Ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Dengan rasa syukur saudara nyatakan ke hadapan Allah. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Allah Ingat menyembuhkan, salibnya Allah memulihkan. yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sekali lagi saudara. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Saudara memujikan dengan segenap hati dari ketulusan hati saudara. Allah melihat, Allah mendengar pujian kita. Ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, karena kasih Allah, kasih karena segala Tuhan berikan, Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih. Setelah Tuhan menyatakan damai sejahtera kuberikan bagimu, dan para murid itu menerima dengan sukacita, hidup mereka diwarnai dengan sukacita ilahi. Faktanya, saudara, dengan kuasa Allah, Roh Kudus yang ada pada mereka,
maka bisa menyatakan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, menyatakan mujizat ke banyak orang, tanda-tanda menyertai mereka. Dan biarlah itu juga terjadi kepada saudara saudara. Malam hari ini kita mencari Tuhan, dan kiranya Tuhan Allah berkenan ketika kita didapati sedang mencari Tuhan, dan Tuhan berfirman atas kita semua. Saudara, apa yang Allah taruh dalam hidup saudara sekarang ini di hati saudara, saudara terus kembangkan. Dan kiranya dengan sukacita itu, saudara menerima berkat apa yang saudara terima malam hari ini. Mungkin Roh Kudus jauh lebih baik lagi menjelaskan di dalam pikiran hati saudara masing-masing. Malam hari ini saudara yang datang mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mungkin dengan kondisi yang kurang baik, hari ini kita akan berdoa. Saudara boleh tutup mata. Kalau datang dalam ibadah Paskah tahun ini, saudara dengan sakit di bagian tubuh saudara, saudara boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa, hamba Tuhan juga akan berdoa. Kita semua sepakat akan berdoa. Yang sakit dalam fisik saudara, tubuh saudara, saudara boleh angkat tangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan. Mujizat Allah dinyatakan, pemulihan terjadi di bagian tubuh yang sakit sekarang ini. Yang mengangkat tangan, bagian tubuh yang sakit dijamah oleh Tuhan. Bagian tubuh yang sakit dijamah oleh Tuhan, mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi baik kembali. Kami berdoa ya Tuhan, hamba mohon ke hadapan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh turunkan tangan saudara. Yang datang dengan kerinduan, terjadi pemulihan di keluarga saudara. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, terjadi pemulihan di dalam keluarga. Saudara boleh angkat tangan ke hadapan Allah. Haleluya. 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 Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati mereka mengangkat tangan, membutuhkan kasih Tuhan di dalam keluarga rumah tangga, membutuhkan pertolongan Tuhan, kehadiran Allah semakin kuat, semakin nyata. Di Paskah tahun ini kiranya Tuhan memberikan sesuatu yang sangat spesial. Hubungan mereka dalam keluarga rumah tangga. Ya Bapa di surga, hamba memohon kiranya kebahagiaan Tuhan sertakan dalam keluarga-keluarga dari setiap hamba-hambamu ini. Sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam keluarga rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin Allah hadir menyatakan kuasa ilahi di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang membawa keluarga mengalami keretakan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua bersyukur malam hari ini kami bisa menikmati Paskah di tahun ini. Kami sangat bersyukur ke hadapan Allah. Pandang Tuhan, saudara sembah Allah. Hallelujah.
firman-Mu ya Bapa, menumbuhkan iman setiap kami. Dan kami terus hidup di dalam pengharapan akan Engkau. Oh berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Joko, dalam pelayanannya senantiasa mendatangkan kebaikan buat setiap kami Bapak, mengajarkan setiap kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Miracle Man dan Miracle Woman for Christ. Kita berikan tepuk tangan.
sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat penampilan yang sangat memukau di Paskah malam hari ini. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita malam hari, kita akan bersikap yang terbaik. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat fellowship pertemuan yang indah dengan Tuhan dalam ibadah kami, ibadah Paskah malam hari ini. Kami bersyukur dan kami juga sudah diteguhkan melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu merema bagi setiap kami dan kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik ya Bapa dari apa yang kami miliki ya Bapa. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan, Tuhan akan menggantikan berkali lipat kali ganda buat setiap kehidupan kami, dan persembahan yang kami berikan menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
Kebangkitanmu buatku mengerti harapan yang pasti di dalammu, mengenalmu buatku sadari tiada yang berarti tanpamu. Semua yang dahulu menguntungkanku, sekarang ku anggap rugi karenamu, dan aku percaya kaulah kebangkitan. Kau berikanku kehidupan, dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Bukan berlari menuju panggilanmu sampai dapatkan mahkota kehidupan. Bukan berlari menuju panggilanmu sampai dapatkan mahkota kehidupanku, dan aku percaya kaulah kebangkitan. Kau berikanku kehidupan, dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Yang berkati Tuhan boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Ada yang baru pertama kali hadir mungkin di ibadah ini, boleh lambaikan tangan. Semuanya sia-sia, amin. Kalau begitu saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagi buat Tuhan, amin. Yang masih semangat memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Colek kiri kanan, katakan mari bersuka cita di rumahnya Tuhan, amin. Haleluya. Saya mengundang teman-teman anak muda, kita boleh maju ke depan. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Sobat percaya Kau Allah yang ajaib. Ajaib dan berkuasa lah Kau Tuhan. Haleluya.
saudara pulang dengan sukacita. Sepakat katakan amin. Bawa sukacita dari gereja, saudara, dan dari surga ke gereja dan bawa ke rumah masing-masing. Di dalam kegembiraan ini, saudara masih berdiri, tapi kalau ada yang mau duduk silahkan. Kami mengundang yang sudah baptis pada hari Jumat Agung kemarin. Tadi pagi sudah ada 5 dan sekarang yang baptis masih 7 lagi, akan diserahkan surat baptis. Yang sudah dibaptis silahkan maju ke depan. Haleluya. Dan akan diserahkan, kami persilahkan Gembala menyampaikan, hafal nama-namanya, silakan Pak Hendrik, Glenn yang belum menerima, ada Tami, ada Kiko, Jose, Jesse, dan Daryl. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, bagi para saudara-saudara semua yang sudah baptis. Maju terus di dalam Tuhan, setia melayani Tuhan, yang sudah melayani Tuhan dalam keluarga, yang sudah berumah tangga juga semakin baik, yang sekolah semakin diberkati Tuhan, tambah pandai. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Pulang dengan sukacita dan silakan kembali duduk ke tempat masing-masing. Kita akan pulang saudara. Ada yang pengen pulang saudara? Kayaknya enggak angkat tangan. Jadi pengen lagi mulai? Enggak, saudara-saudara harus pulang ke rumah, kemudian menikmati damai sejahtera di rumah masing-masing. Tetapi dengan satu catatan, hidupku mau menggenapi firman-Mu. Sepakat katakan amin. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Lagi Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. bersama kami Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. bersama kami Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. sama-sama. Sekarang tengadahkan tangan saudara, arahkan hati dan pikiran saudara ke hadapan Allah. Pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Damai sejahtera dari Tuhan, sukacita ilahi mewarnai hidup saudara selanjutnya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.